Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk si Libra ya. Di bulan Desember 2020 seperti biasa, asmara percintaan kamu energinya bisa kebolak-balik. Bisa juga ini pembacaan tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya nggak cocok dengan kondisi kamu pada saat ini, nggak usah dipaksain ya. Karena bersifat general, artinya untuk semua si Libra. So, buat kalian yang ingin lebih pasti dan lebih tepat dibacain, kalian bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Sudah aku tulis di bawah deskripsi judul bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa hubungin aku juga dari Line ataupun Instagram. Oke? Jadi Libra, buat kamu yang ingin menanyakan khusus ya secara pribadi tentang masalah percintaan, karir, kerjaan, ataupun kamu ingin menanyakan tentang seseorang, bisa. Tentu ada syarat-syaratnya ya. Oke. Yang pertama, bottom of the deck untuk si Libra. Libra, di sini ada Five of Pentacles. Terus ada Seven of Cups. Terus ada Five of Wands. Nah, ini di bottom of the deck aku lihat kayak kamu udah ngerasa, sebenarnya udah ngerasa pesimis ya. Orang yang pesimis, orang yang kayak ngerasa bukan depresi sih, tapi kayak menerima tapi tidak menerima gitu loh. Gimana sih bilangnya? Jadi antara belum menerima tapi diharusin untuk benar-benar harus bisa terima gitu loh. Karena situasinya di sini ekspektasi kamu terlalu tinggi untuk orang ini. Tadinya mungkin kalian berdua sangat-sangat berekspektasi, tapi diakhiri dengan Five of Wands, yang dimana kalian berdua itu jadi kayak fighting satu sama lain untuk memenangkan ego kalian berdua. Di sini ada Five of Wands, jadi bukannya saling menyayangi, saling melengkapi, malah jadi saling menghancurkan satu sama lain. Saling menjatuhkan dia, menjatuhkan kamu, kamu menjatuhkan dia. Jadi saling bersaing yang ada gitu loh di dalam hubungan. Karena ego tadi. Karena adanya ego di antara kalian berdua, jadi kayak nggak ada yang mau ngalah. Misalnya dalam sebuah perdebatan atau dalam sebuah pandangan hidup, kalian berusaha untuk pokoknya gue harus menang. Pokoknya gue harus yang gue nggak bisa ngalah. Gue yang benar gitu. Dan dia juga sebaliknya, ya kan? Jadi dia juga begitu, gue benar, gue nggak salah. Terus atau ya gue begini, gue nggak bisa ngalah, gue nggak bisa minta maaf. Jadi memang di antara kedua pihak ya, kamu dan seseorang ini itu jadi kayak saling bersaing dalam melakukan sesuatu. Mau itu dari segi pendapat, pandangan hidup, atau mungkin kata-kata, atau mungkin dalam sikap. Jadi egois kalian berdua itu saling bertabrakan. Dua-duanya mau jiwa-jiwa dominannya itu tinggi dua-duanya. Jadi menurutku kayak orang yang lagi bentrok. Sementara ekspektasi kamu ataupun dia, mungkin kalian berdua sama-sama punya ekspektasi yang bukan seperti ini sebenarnya. Tapi kejadiannya kok seperti ini gitu. Akhirnya dan endingnya kok jadi seperti ini gitu. Dan itu yang membuat kamu jadi ngerasa nggak enak banget. Ngerasa nggak nerima, tapi mau tidak mau ya harus terima. Karena juga di sini ada satu sisi yang dimana kamu juga ngerasa kayaknya kesempatan untuk adanya perubahan, atau mungkin tidak ada kesempatan buat kamu, atau mungkin tidak ada lagi kesempatan buat kalian untuk memperbaiki satu sama lain karena pintu di sini udah ketutup. Mungkin dia yang sudah ngerasa nyerah sama kamu,
atau memang dua-duanya ngerasa nyerah sama hubungan kalian, dimana dua-duanya udah saling dominan, jadi bentrok. Kalau diterusin pun akan ngerasa makin depresi atau makin ngerasa sedih, karena memang kalau masuk lagi dalam pintu ini, masuk lagi dalam hubungan, aku rasa ya tadi salah satu harus mau mengalah, tapi ini aku bilang dua-duanya saling dominan. Jadi dua-duanya egoisnya tinggi. Jatuhnya kalian akan saling menghina satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Lu yang salah, lu yang begini, lu yang, jadi kayak nyalah-nyalahin. Karena apa? Dua-duanya sama-sama tidak mau mengalah dan gak mau disalah-salahin. Ya, mau kalian benar atau salah, intinya dua orang yang sama energinya dominan itu akan bentrok. Ya, nggak ada saling pengertian, yang ada saling mencela, marah-marah. Jatuhnya dua-dua sama-sama kesel, akhirnya bubar jalan. Dan kamu mau nggak terima ya mau gimana lagi gitu. Tidak merasa ya belum menerima sebenarnya. Kenapa begini gitu akhirnya, dan endingnya belum menerima. Tapi ya mau dicoba lagi pun kayaknya udah ini ada kunci sebenarnya. Kamu bisa aja masuk lagi, bisa aja memperbaikin lagi gitu. Tapi masalahnya kamu ngerasa udah cukup gitu, udah cukup. Tapi diterusin merasa nyerah. Dijalanin pun ngerasa gue nggak sanggup. Nah, intinya kayak begitu bulan Desember ya. Dan di sini energinya ada Six of Cups. Ya kan, di sini ada Six of Cups yang dimana mungkin ini hubungan yang sudah lama banget dijalanin. Apa kalian sudah suami istri ataupun belum, atau misalnya pacaran yang long term ya, punya hubungan yang lama dan mungkin hubungannya juga banyak putus nyambung, atau mungkin sudah berantem nanti baikan segala macem. Tapi di sini yang aku lihat energi Libra berusaha sangat-sangat menjauh. Dan kalau bisa kamu benar-benar mengubur semua momen, semua hal-hal yang sudah-sudah tuh kamu pengen mengubur sekuat tenaga kamu, walaupun kamu sebenarnya udah nggak mampu gitu. Saking kamu nggak mampunya ya apa boleh buat, gue harus bisa. Tapi nggak bisa bergerak gitu loh untuk mengatasi ini, sebenarnya udah nggak bisa gitu. Saking kamu udah nyerahnya. Tapi mau tidak mau ya harus bisa. Di sini ada Six of Swords. Di sini juga ada The Moon, yang dimana kayak kamu berusaha menghindar sebenarnya. Kalaupun misalnya salah satu ingin mencoba menghubungi atau mencoba lagi, salah satunya atau malah dua-duanya berusaha untuk menjauh satu sama lain, menghindar gitu. Jadi ini energi hubungan yang saling menghindar satu sama lain. Dia menghindari kamu, kamu menghindar dari dia. Ya, di sini ada Six of Swords. Terus ada Knight of Swords, yang dimana dia menjauh dari kamu, berusaha kabur dari kamu, kamu juga berusaha menghindari dia. Jadi kayak memang nggak tahu kenapa ya, tapi dua-dua orang ini memang saling menghindari saat ini tuh, benar-benar saling menghindari hal-hal yang membuat pikiran kalian tuh negative thinking, overthinking. Terus yang buat diri kalian stres, buat diri kalian kesel, nggak mau. Mungkin dari kedua belah pihak udah bosan untuk marah, bosan untuk kesal, bosan untuk ngerasa jengkel satu sama lain gitu. Jadi untuk saat ini kedua energi yang aku dapetin tuh sama-sama saling menghindari satu sama lain. Berusaha nggak mau tahu tentang, misalnya kamu nggak mau tahu soal dia juga berusaha untuk bodoh amat dengan kamu gitu. Dan mencoba keduanya saling ingin memulai hal-hal yang baru. Mungkin dari ya memulai segalanya kayak masing-masing aja gitu. Di sini ada The Fool. Jadi kayak kamu berusaha membebaskan diri dengan kehidupan kamu yang sekarang, dia juga bebas dengan kehidupan dia gitu. Dia mau ngapain ya terserah dia, kamu mau ngapain terserah kamu. Dan aku ngerasa di Desember ya, Nine of Swords. Tapi sebenarnya kamu nggak tenang juga gitu dengan cara yang seperti ini tuh nggak tenang juga. Buat kamu jadinya
kayak takut melangkah, mau menjauhi, saling menghindari, tapi kayak terlalu banyak kecemasan gitu. Misalnya setelah ini gue mau ngapain, atau setelah ini apakah nanti gue ketemu sama orang lain, atau apakah gue punya jodoh, atau apakah gue bakal ketemu sama orang baru nantinya gitu. Jadi kayak ada pikiran-pikiran yang terlalu over, yang terlalu panjang kamu pikirkan. Padahal kalau mikirin soal yang begitu nanti gitu, nggak usah terlalu dipikirin sampai panjang banget. Yang sekarang dulu kamu berhasil dalam saling menghindari ini aja udah bagus gitu. Bisa movement dengan bisa membuat diri kamu nyaman, tenang, tentram, damai, nggak ada rasa kesal, marah, jengkel sama seseorang. Intinya kamu bisa happy aja. Ya, bisa lebih legowo, lebih lega. Karena mungkin selama ini kamu terlalu invest sama pasangan, atau mungkin di sini Libra terlalu kayak selama ini terlalu mikirin perasaan orang, tapi kamu lupa sama diri kamu sendiri, kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Nah, ini saatnya. Tapi yang aku lihat kamu berusaha menjauh dan gak mau tahu, mengubur semuanya, tapi pikiran kamu tetap tidak tenang. Nah, itu yang menjadi janggal di diri kamu. Jadi kayak juggling kamu ya. Di sini ada the Wheel of Fortune, yang dimana kamu mau melangkah tapi kayak jalannya tuh kayak tergopo-gopo gitu loh. Kayak ya juggling aja. Takutnya kamu melangkah terjatuh gitu loh. Karena saking worry, karena saking cemasnya terhadap kelanjutan kehidupan kamu walaupun sudah masing-masing gitu. Misalnya tanpa dia sekarang ya, kamu masing-masing dengan kehidupan kamu, dia dengan kehidupannya dia. Dan kalian berdua berusaha untuk tidak mau tahu satu sama lain. Kalau saat ini yang aku lihat, cuman terkadang ada rasa kangen, ada. Aku bilang ya, ada rasa kangen, ada mengingat memori-memori itu ada. Tapi memang balik lagi, berusaha mengubur itu sekuat tenaga, walaupun sebenarnya kamu udah nggak ada power untuk itu. Tapi ya mau gimana, harus benar-benar bisa menghindar. Karena aku rasa ya hubungan ini mungkin kamu ngerasa toksik, mungkin kamu ngerasa kalau bersama dia itu malah membuat kamu jadi makin hancur, makin sedih, makin sakit. Jadi ya mau gak mau kamu harus keluar dari hubungan ini walaupun mungkin belum 100% bisa happy gitu ya. So kita lihat dulu kalau dari segi dia gimana. Dari segi dia Libra di Desember, bagaimana dia sama kamu Libra? Bagaimana dia sama kamu Libra Desember 2020? Ada Ace of Swords ya. Ada juga di sini ada Six of Wands. Ada King of Pentacles. Ada Five of Swords. Ada Nine of Pentacles. Ada Ten of Pentacles. Ada Eight of Swords. Terus juga ada The Emperor. Ada The World. Terus ada Four of Swords ya. Jadi benar banget. Kenapa kalian berdua itu sama-sama ingin bodo amat dan gak mau peduli gitu satu sama lain. Berusaha kayak gak mau tahu lagi soal kamu, atau kamu juga sama gitu loh. Karena di sini dia udah ngerasa udah deh lu coba sama yang lain, gue udah gak sanggup jalan sama lu. Atau kita berdua tuh memang bener-bener gak sanggup lagi. Nih, overthinking. Ada Ten of Wands. Dia ngerasa sekarang ini untuk bareng sama kamu lagi itu udah beban banget buat dia. Beban banget karena dia ngerasa apa yang selama ini dia lihat di kamu bukan seperti ekspektasi yang dia harapin. Mungkin kalian sama, kamu tidak merasa dia seperti ekspektasi kamu juga dia merasa kamu tidak seperti ekspektasinya. Jadi dia pengen kalian
sama-sama kayak menghindari satu sama lain. Kamunya merasa bodoh amat, dianya merasa pengen ketenangan, ya pengen istirahat, pengen tenang juga. Dan di sini dia berusaha untuk lari sekenceng-kencengnya sampai dimana dia capek, ya, sampai dimana dia berhenti untuk menjauhi kamu, karena memang energinya saling menjauh satu sama lain. Dan dia masih stuck sih, masih begitu-gitu aja. Di sini ada Eight of Swords. Dia juga bingung harus apa gitu, karena terlalu banyak hal yang menyakitkan. Mungkin kamu ngerasa sakit hati, dia juga ngerasa tersakiti dengan hubungan ini. Dan terkadang ya karena dia punya ego juga, dia ngerasa kalau kamu nggak bisa mendengarkan dia lagi, ya sudah gitu. Lebih baik kita saling menjauh satu sama lain, karena dua belah pihak, kamunya nggak bisa dihandle, dianya nggak bisa dihandle. Jadi dua-dua orang ini, ya kamu dan dia ini sama-sama energinya dominan banget. Jadi kalau dua orang disatuin, terus dua-duanya ingin merintah, yang dengerin siapa gitu. Di sini ada Ten of Pentacles. Kamu ingin hubungan yang lebih stabil aja, nggak mau yang saling berdebat. Nggak. Intinya kalau misalnya kamu punya pasangan, kamu harus dapat orang yang bisa ngalah sama kamu. Sebaliknya dia gitu juga gitu. Jadi harus ada ya imbal baliknya lah ya. Di sini ada Nine of Pentacles, dan kalian berusaha untuk menikmati waktu sendiri, menikmati dunianya sendiri masing-masing. Makanya aku bilang ini hubungan yang saling benar-benar punya me time gitu loh. Waktunya kalian sama-sama me time dengan kehidupan kalian masing-masing, tidak dipersatukan saat ini. Jadi memang benar-benar retreat lah ya, berpisah waktunya gitu. Yang dimana ya dua-duanya saling berusaha untuk menjauh, berusaha saling menjauh di sini. Kalau dibilang pengen ngobrol ada, tapi sama-sama nahan karena ingin benar-benar ya masing-masing aja lah dulu gitu. Dianya pengen menghindar dari kamu, kamunya juga seperti itu. Walaupun ya tidak menerima, tapi mau tidak mau kamu harus bisa. Itu yang aku tangkap energinya. Oke, segitu aja buat Libra. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.